mewakili Kepala BNN Sumatera Utara, hadir bersama kita Om dan Kamal 1, bersama dengan kita juga hadir Pak Kejari, serta yang kita muliakan Bapak. Pertama sekali tentunya kami pemerintah Kota Medan apresiasi kepada Bapak Kapolres Belawan, kepada Polres Labuan Belawan yang sama kita ketahui, sama bisa kita lihat, kita rasakan gerakannya begitu masif, gerakannya begitu responsif seperti yang disampaikan Pak Kapolres tadi. Dan dari yang disampaikan Pak Kapolres tadi, dua hal yang saya sangat sepakat dan dua hal yang mungkin kita semua tunggu-tunggu. Yang pertama, tadi Pak Kapolres menyampaikan tindakan-tindakan kejahatan yang dilakukan di wilayah hukum Polres Belawan ini akan ditindak tegas, ditindak secara terukur, dan apabila masih sering terjadi, tadi saya dengar Pak Kapolres menyampaikan akan ditindak di lapangan walaupun harus ditembak mati, itu kami rasa yang kita perlukan hari ini di wilayah Kota Medan, termasuk wilayah hukum Polres Labuan Belawan, karena kegiatan-kegiatan yang meresahkan masyarakat ini sangat sudah mengganggu sekali. Kegiatan ekonomi yang ada di wilayah Kota Medan ini sebagian besar berada di wilayah Medan bagian utara, Pak, yang dimana di wilayah hukumnya ada di wilayah hukum Polres Labuan Belawan. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi kita yang masif di wilayah hukum Polres Labuan Belawan ini memang harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Tindakan-tindakan kriminalitas yang terjadi di wilayah Kota Medan, di wilayah hukum Polres Labuan Belawan ini harus ditindak setegas-tegasnya, Pak Kapolres. Kami akan support, kami akan dukung, karena ini bukan hal yang sekali dua kali, ini hal yang sudah berkali-kali. Dan saya diskusi dengan Pak Kejari, contoh Pak Kapolres yang Pak Kapolres jelaskan di depan tadi, bagi tersangka yang sudah melakukan kejadiannya tindakan kriminal berkali-kali seperti yang di Curanmor tadi, Pak, yang baju biru sebelah sana tadi ya. Tadi Pak Kapolres menjelaskan dia sudah 10 kali, yang ke-11 kalinya melakukan kejahatan di wilayah, baru sekali di wilayah Polres Labuan Belawan langsung kena tangkap, Pak. Tadi saya tanya Pak Kejari, kalau seperti itu biasanya hukumannya berapa tahun maksimal? Biasanya 6 tahun, Pak ya. Ini kalau udah sering Pak Kapolres, saya bilang karena yang lainnya di wilayah hukumnya Polrestabes Medan, Pak bisa dikolaborasikan, Pak, biar kalaupun nanti dihukum 5 tahun atau 6 tahun karena kejadiannya sudah berkali-kali, bisa dibebas tampung, Pak. Jadi ada 10 kali, lumayan, Pak. 10 kali 11 kali 6, 66. Lumayan, Pak, 66 tahun bisa dihukum, Pak. Ini biar kita sama-sama pahami efek yang tadi disampaikan Pak Kapolres. Mungkin pada saat kejadian, pada saat tindak kriminal, kejadian yang dilakukan ini akan memakan korban secara langsung, baik itu luka ataupun sampai dengan kehilangan nyawa. Tapi efek lebih besarnya sangat fantastis, Pak Kapolres. Kalau kejadian terus berulang, walaupun hanya korbannya hanya 1, 2, 3, 4 orang, tapi efek korban ekonomi. Sekarang saya juga pernah keliling malam-malam di sini, Pak, nanya sama yang punya warung, takut, Pak, buka malam-malam.
Nah ini korban-korban juga sebenarnya Pak Kapolres yang mungkin tidak terluka secara fisik, tidak merasakan apa yang pelaku-pelaku ini lakukan, tapi mereka merasakan efek kejahatan dari para pelaku ini. Jadi sangat-sangat setuju kami dengan apa yang sampai Pak Kapolres, kalau memang bisa dihukum di lapangan secara setegas-tegasnya, ini sangat luar biasa. Tapi kalau yang sudah sering Pak, dengan pelakuan yang sudah berkali-kali, dibebas tampungan aja Pak. Ini mungkin kalau memang ada wilayah selain wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan, bisa dikolaborasikan, dikomunikasikan dengan wilayah hukum yang mungkin para pelaku pernah melakukan kejahatan di lain tempat Pak, biar bisa hukumannya bisa seberat-beratnya. Yang kedua tadi yang saya sangat apresiasi dan saya rasa kita semua setuju, yang Pak Kapolres menyatakan kita hari ini perang terhadap narkoba. Tadi Pak Kapolres juga menyampaikan semua di sini rata-rata 90% positif narkoba, pengguna narkoba, dan ini hal tadi saya sampaikan sama Pak, narkoba ini mereka yang make, yang kena efek semua Pak, mereka yang pakai, yang kena imbas dari pengguna narkoba ini satu kota Medan Pak, baik itu imbas kerugian akibat penggunaan, tindak-tindak kriminalnya, kerugian terhadap korban-korban sendiri apabila terjadi tindakan kejahatan, ataupun kerugian-kerugian pembangunan suatu wilayah, atau juga kerugian ekonomi di suatu wilayah. Ini sangat luar biasa. Kami apresiasi yang disampaikan Pak Kapolres, dan kami kepada masyarakat Kota Medan. Tadi Pak Kapolres sudah cerita sama saya di wilayah Kota Medan, di kampung mana Pak? Di Bagandeli senangan sementara saja, tapi kalau ini nggak bisa kita hilangkan, percayalah wilayah yang di masyarakat yang membackup, masyarakat yang membantu para bandar, penjual narkoba, ini pasti kedepannya nanti akan tingkat pembangunannya akan rendah, tingkat kemiskinannya pasti nanti akan tinggi ke depannya. Jadi melalui perangkat pemerintah Kota Medan, tadi juga disampaikan Pak Kapolres di akhir tadi, kita sudah menyampaikan untuk Posis Kamling di seluruh lingkungan di Kota Medan ini harus terbentuk Pak. Ini terima kasih Pak Kapolres yang mengingatkan kami, dengan kami follow up terus Pak sampai dengan jumlahnya, jumlah pos Kamling yang ada di Kota Medan harus sesuai dengan jumlah Kepling yang ada di Kota Medan sebanyak 2001 kepala lingkungan Pak. Dan tentunya untuk Pak Ustadz kami mohon juga doa bantuan kepada masyarakat Pak, untuk karena tentunya apa yang disampaikan para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, alim ulama, tentunya ini bisa juga sangat membantu Pak, bisa sangat membantu kinerja pemerintah, kinerja TNI Polri untuk betul-betul menjaga wilayah ini biar bisa lebih baik lagi. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi apresiasi yang besar pada Pak Kapolres dan seluruh jajaran Polres Pelabuhan Belawan. Semangat terus Pak, tindak tegas setegas-tegasnya apa yang Pak Kapolres tadi sampaikan yang terjadi, kami tunggu buktinya Pak. Terima kasih.